Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersama-sama pada saat ini akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan kembali bersama membaca, belajar, merenungkan dari firman-Mu. Biarlah Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus memimpin kami semua, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami beri ruang bagi Roh Kudus untuk menuntun dan mengajar setiap kami. Hanya dalam tangan-Mu ya Tuhan, hanya dalam bimbingan-Mu ya Roh Kudus, kami serahkan sepenuhnya permenungan dan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Bapak Saudara kasih Tuhan, pada ibadah hari ini, 26 Desember tahun 2021, mari kita bersama membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yang terambil dari kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-7. Kita membaca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesaya pasal 7, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Kiranya firman Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang berbahagia oleh karena kita mau terus mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan juga terus melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan. Di ibadah hari Minggu ini, 26 Desember tahun 2021 ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Setelah kita melakukan ibadah di tanggal 24 dan 25 Desember yang lalu bersama-sama, sekarang hari ini kita juga beribadah bersama namun di tengah keluarga kita masing-masing. Saya meyakini bahwa meskipun kita melakukannya di tengah keluarga kita masing-masing, kita akan tetap bisa merasakan persekutuan itu bersama dengan Tuhan dan juga saudara seiman kita di Galani Sabda. Oleh karena itu bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang saya beri judul Makna Tuhan Beserta Kita. Jadi bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah judul Makna Tuhan Beserta Kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tentu kita semua sangat familiar atau sering sekali mendengar, atau bahkan mungkin kita juga cukup sering mengucapkan Immanuel dalam kehidupan kita. Iya, betul sekali saudara bahwa Immanuel itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat sering sekali mewarnai kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bahkan mungkin ada sebagian kita yang memegang teguh ucapan itu dalam kehidupan ini sehingga selalu mengatakan Immanuel, Immanuel. Di mana kita tahu artinya adalah Tuhan atau Allah beserta kita. Nah sekarang mari kita akan bersama melihat lebih jauh sebenarnya apa yang dapat kita maknai dari Tuhan beserta kita itu. Apa yang dapat kita sungguh-sungguh lihat lebih jauh tentang arti Immanuel itu dalam kehidupan kita. Nah ketika kita membaca bagian kita pada hari ini, itu merupakan nubuatan yang menyampaikan kepada bangsa Yehuda dalam masa pemerintahan Raja Ahaz, di mana pada waktu itu mereka sedang menghadapi tekanan yang kuat, saudara, dari negara Aram pada waktu itu dan juga dari Israel. Karena waktu itu terjadi juga perang saudara, saudara. Nah dalam tekanan yang dialami itu, Yehuda, Raja Ahaz khususnya, mencari pertolongan utama bukan kepada Tuhan, tetapi kepada bangsa Asyur. Nah saudara, apa yang dilakukan itu tentu menyakiti hati Tuhan, mengecewakan Tuhan yang telah menyertai mereka dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai bangsa. Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu dari bacaan yang kita baca tadi, di awal Tuhan menawarkan kepada Ahaz, kamu minta tanda apa?
Ketika kamu menghadapi situasi yang tidak mudah ini, kamu mau tanda apa? Tetapi kalau kita lihat sepintas jawaban Ahaz itu rasanya baik jawaban itu, saudara. Karena dia berkatakan, aku nggak mau minta tanda apapun, karena aku tidak mau mencobai Tuhan. Padahal kalau kita melihat lebih jauh, saudara, dari background kisah ini, maka kita bisa menangkap sebenarnya bahwa Raja Ahaz tidak mau meminta tanda karena dia tidak mau mengandalkan Tuhan sebagai utama. Tetapi dia lebih mau mengandalkan bangsa lain untuk menolong situasi yang dihadapi. Maka saudara, kalau saudara baca nanti ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-25 misalnya, saudara akan bisa melihat di situ bahwa akhirnya memang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebenarnya Tuhan mau kasih tanda, tapi mereka tidak mau, khususnya Raja Ahaz, untuk menerima itu. Karena dia lebih ingin mengandalkan bangsa Asyur. Pada akhirnya melalui bangsa Asyur lah Tuhan pakai untuk boleh mengalahkan mereka, membentuk mereka, sehingga Yehuda dan Yerusalem pada itu jatuh ke tangan Asyur. Nah, saudara, kasih Tuhan yang menarik, saudara, ketika Raja Ahaz ditawarkan sebuah tanda, dia menjawab, saya tidak perlu tanda. Tetapi Tuhan menegaskan melalui Nabi Yesaya, Tuhan sendirilah kalau begitu yang akan memberikan tanda kepada bangsa Yehuda. Apa tanda itu? Bahwa seorang anak perempuan atau seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki dan dengan namakan dia Immanuel. Saudara, mari kita coba membayangkan, saudara, sebagai Allah, sebagai Tuhan yang berkuasa, tentu dia tidak perlu untuk mengungkapkan itu, tanda itu kepada Ahaz yang jelas-jelas menolak untuk menampaikan tandanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberikan tanda itu. Karena Tuhan ingin menegaskan tentang apa yang dia sudah janjikan dan apa yang dia akan genapi melalui kehadirannya di dalam diri Yesus Kristus yang disebut sebagai Immanuel. Kalau kita perhatikan ayat 14 bacaan kita tadi, di mana sebuah nubuatan tentang kehadiran Immanuel itu, maka kita tahu akhirnya itu memang sepenuhnya telah digenapi, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, yang kita bisa melihat dalam Injil Matius 1 ayat 23. Injil Matius 1:23 bicara tentang bagaimana malaikat berbicara kepada Yusuf ketika dia bergumul, ketika dia mengetahui tunangannya sudah hamil. Malaikat menjumpai dia dan malaikat berkata kepada Yusuf pada waktu itu, kamu harus melanjutkan apa yang sedang dialami oleh Maria, kami tidak boleh meninggalkan. Karena anak yang dilahirkan itu adalah Immanuel, yang berarti Allah, yang berarti Tuhan beserta kita. Saudara, apa maknanya bagi kita hari ini? Ketika kita melihat kepada Immanuel itu, memandang kepada Tuhan yang beserta kita, apa yang dapat kita maknai hari ini? Di dalam ibadah Natal yang kedua ini, ibadah di hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 ini, kita bersama diingatkan tentang apa yang sebenarnya Allah ingin sampaikan kepada kita ketika dia mengungkapkan bahwa dirinya adalah Immanuel, Tuhan Allah beserta kita. Saudara, inilah yang kita akan bersama lihat lebih jauh. Bahwa Natal dalam kehidupan kita, Natal yang kita sedang hayati bersama-sama, adalah merupakan bukti kehadiran Allah dalam realitas kehidupan manusia. Allah berkenan hadir dalam kenyataan kehidupan manusia yang penuh dengan kekacauan. Allah berkenan untuk turun tangan, untuk memperbaiki dan menolong kekacauan yang terjadi. Natal juga mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mau berelasi dengan kita dalam keakraban dengan Dia. Natal juga mengingatkan bahwa Dia Allah yang mau menghampiri kita, karena kita tidak mungkin menghampiri Dia lebih dulu, karena kita orang berdosa. Ketika kita mengingat tentang Immanuel, maka kita sedang diingatkan bahwa Dia Allah yang berkenan menyertai perjalanan kehidupan kita. Allah yang bukan hanya hadir dan pasif, tetapi Allah yang hadir dan terus aktif bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itulah kesaksian dari kitab Roma 8:28. Jadi ketika kita bicara tentang Immanuel itu, maka kita diajak untuk melihat kembali untuk apa Immanuel itu ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara, itulah sebabnya kalau kita merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bahwa Dia Allah kita yang berkenan menyertai perjalanan kehidupan kita dalam berbagai keadaan situasi yang sedang dan akan kita hadapi. Dia Allah yang bukan hanya duduk di singgasananya,
yang tidak mau tahu dengan apa yang terjadi dengan kehidupan umat manusia di dunia ini. Tapi Dia Allah yang berkenan hadir dalam kehidupan kita, menyertai kita, bersama dengan kita dalam kehidupan kita. Oleh sebabnya itu kita mengingatkan bahwa Dia adalah firman itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Kehadiran Sang Firman yaitu Kristus telah menegaskan kembali Dia Allah yang beserta dengan kita. Lalu pertanyaan lebih jauh, saudara, apa maknanya Allah yang beserta dengan kita itu? Apa artinya ketika Tuhan berkenan untuk hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam keseharian kita, menyertai kita semua dalam kehidupan ini? Saudara, perlu kita sungguh-sungguh ingat betul ketika kita meyakini, mungkin kita belajar untuk menghayati tentang Allah beserta kita. Mari kita benar-benar menghayatinya dengan sudut pandang yang tepat. Tuhan tidak beserta dengan kita untuk memuaskan keinginan kita yang tidak baik. Jadi ketika kita punya keinginan yang tidak baik, lalu kita mau untuk memuaskan keinginan yang tidak baik itu, lalu kita berkata Immanuel, tentu itu salah, saudara. Tentu itu tidak benar. Sebab Tuhan tidak mungkin menyertai kita untuk memuaskan keinginan kita yang tidak baik. Demikian juga Immanuel bukan berarti untuk memuluskan rencana kita yang jahat, rencana kita yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kalau seorang punya rencana yang nggak baik, apapun bentuk rencana itu, lalu dia berkata Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, maka tentu itu tidaklah benar. Karena Tuhan tidak menyertai kita untuk memuluskan rancangan-rancangan yang jahat dalam kehidupan kita. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Immanuel juga bukan berarti bahwa Tuhan beserta kita untuk menguatkan kita ketika jalan kita serong. Ketika kita keluar dari jalannya Tuhan, maka kita tidak bisa berkata Tuhan beserta saya di tengah jalan yang saya jalani, jalan yang serong ini. Tuhan beserta kita bukan untuk menguatkan kita ketika kita berjalan dalam jalan yang serong. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidaklah demikian kita memahami Tuhan yang beserta dengan kita. Bukankah dalam kehidupan ini, kalau kita mau jujur, kadang kita menyeret Tuhan, kadang kita ingin tanda kutip memaksa Tuhan untuk menyertai kita di rancangan-rancangan kita yang tidak baik, di rencana-rencana kita yang jahat, di keinginan-keinginan kita yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Bahkan di tengah perjalanan hidup kita yang tidak berjalan dalam kebenaran. Tapi hari ini kita diingatkan, Immanuel itu, Allah Tuhan kita yang beserta dengan kita itu, bukan untuk itu kita yakini. Lalu untuk apa Immanuel itu? Tuhan beserta kita untuk apa? Saya mengajak kita melihat 3 hal, saudara, yang bisa kita hayati. Immanuel itu untuk apa di dalam kehidupan kita hari ini dan ke depan? Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Immanuel, Tuhan yang beserta kita itu adalah untuk menolong dan menguatkan kita. Menolong dan menguatkan kita ketika kita tidak tahu lagi harus berbuat apa dalam kehidupan ini. Ketika kita sudah merasa lelah dan bahkan kehilangan pengharapan di dalam kehidupan ini, maka Immanuel itu hadir untuk menolong dan menguatkan kita. Mungkin di antara kita ada orang yang sedang menghadapi situasi yang kita merasa bahwa sepertinya sudah tidak bisa melakukan apa lagi. Tinggal menunggu hal yang buruk terjadi. Tinggal melihat apa yang tidak diharapkan itu akan terjadi. Bahkan kita merasa saya sudah lelah menjalani ini. Saya tidak lagi melihat ada secercah harapan atas apa yang sedang kami hadapi hari ini. Hari ini ketika kita bersama diingatkan tentang makna Immanuel, maka kita sedang diingatkan bahwa Tuhan beserta kita untuk menolong dan menguatkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Apapun keadaan saudara hari ini, apapun situasi yang saudara hadapi hari ini, kita bisa yakin Tuhan, Engkau Immanuel. Engkau yang akan menguatkan, Engkau yang akan menolong dalam kehidupan saya. Lalu yang kedua, Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, Tuhan beserta kita untuk apa? Yang kedua adalah Tuhan beserta kita agar kita makin mengenal dan mengalami Dia di dalam kehidupan ini.
Saudara, semakin saudara sering berjumpa, semakin saudara sering berkomunikasi, membangun relasi dengan seseorang, maka saudara akan semakin mengenal seseorang itu. Saudara, bayangkan kita sangat bersyukur karena Tuhan yang Maha Tinggi berkenan untuk menyertai kita dalam perjalanan sehari-hari kita, agar kita makin mengenal, makin mengalami Dia dalam kehidupan kita hari demi hari. Semakin kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, semakin kita mengalami tentang sifat-sifatnya dalam kehidupan ini, semakin kita bisa mengalami siapa Dia dalam hidup ini. Immanuel, Tuhan yang beserta kita, adalah supaya kita makin mengenal, makin mengalami Tuhan di dalam kehidupan ini. Kegagalan Raja Ahaz, kegagalan bangsa Yehuda untuk boleh mengalami Tuhan yang menyertai, karena mereka tidak sungguh-sungguh mau belajar makin mengenal akan siapa yang mereka sembah, akan siapa yang mereka yakini dalam hidup mereka. Saudara, kalau jujur kita akui, tidak jarang saudara dan saya, kita belajar untuk mau sebenarnya untuk makin mengenal dan mengalami Tuhan. Tetapi pergumulan persoalan hidup kita, tantangan, cobaan yang kita alami, kadang membuat kita berpikir, benarkah Dia Tuhan yang mengasihi saya? Kadang mungkin kita berpikir ulang, benarkah Dia Tuhan yang berkuasa? Benarkah Dia Tuhan yang mampu melakukan mujizat? Apa yang tidak mungkin bagi saya, itu mungkin bagi Tuhan. Saudara, itu pertanyaan yang kadang secara alamiah sebagai manusia yang terbatas kita gumuli, saudara. Ketika kita merasa bahwa terlalu berat dan terlalu besar apa yang kita hadapi. Tapi mari kita meyakini, ketika Immanuel itu telah digenapi, artinya Dia mau supaya kita makin mengenal, makin mengalami Dia di dalam kehidupan kita. Maka mari kita terus membangun hubungan dengan Dia, karena Dia menyertai kita, hadir dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita makin tahu siapa Dia, kita makin mengalami Dia dalam kehidupan kita. Itulah yang kedua, makna arti Immanuel itu dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kalau Tuhan beserta kita, apa artinya? Yang ketiga, Tuhan beserta kita supaya kita mengalami tuntunan Tuhan. Saudara, Tuhan beserta kita bukan berarti kita akan bebas masalah. Anak manusia datang ke dunia dalam segala pergumulan yang dihadapi untuk menunjukkan bahwa demikianlah gambaran hidup manusia. Tetapi Dia mampu melalui itu semua sebagai manusia, dan sampai pada titik kesudahan Dia taat sampai mati. Saudara, ketika kita meyakini Immanuel, bukan berarti kita akan bebas dari pergumulan. Kita tetap akan menghadapi kesulitan, pergumulan, persoalan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita yakin Immanuel, maka kita yakin Tuhan hadir untuk menuntun kehidupan saya. Dia menuntun ketika sakit penyakit terjadi, saya alami dalam kehidupan ini. Dia menuntun saya ketika saya mengalami kedukaan. Dia menuntun saya ketika saya mengalami kesulitan demi kesulitan. Dia menuntun saya ketika air mata bercucuran dalam hidup saya. Dia menuntun saya ketika saya tidak mau lagi melangkah di dalam kehidupan ini. Dia menuntun saya ketika saya tidak tahu jalan mana yang harus saya tempuh. Dia menuntun saya ketika saya takut untuk melihat hari esok. Saudara, Immanuel, Tuhan yang beserta kita, memiliki makna bahwa kita orang-orang yang mau dituntun oleh Tuhan. Dia Tuhan yang mau menuntun perjalanan kehidupan kita. Sebagai teman perjalanan yang setia. Sebagai teman perjalanan kehidupan yang tidak pernah berlaku curang dalam kehidupan kita. Itulah Immanuel yang dapat kita yakini. Saudara, itulah makna Immanuel, saudara. Itulah makna Tuhan beserta kita. Dia beserta kita yang pertama untuk menolong dan menguatkan kita. Lalu yang kedua, Dia beserta kita untuk makin kita mengenal dan mengalami Dia. Dia beserta kita untuk Dia menuntun perjalanan kehidupan kita. Mari kita yakini itu, saudara. Apapun keadaan kita hari ini, apapun situasi kita ke depan, kita memiliki sebuah keyakinan yang benar akan makna Immanuel itu dalam kehidupan kita. Biar Tuhan memberkati saudara semua, supaya sungguh-sungguh boleh makin mengenal, makin mengerti, makin menghidupi, makin menghayati makna Immanuel, Tuhan yang beserta kita itu di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan.
Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang bersama-sama boleh kembali kami renungkan. Di hari Minggu ini Tuhan, di Natal yang kedua ini, untuk mengingatkan kami akan apa makna yang sebenarnya dari Immanuel itu. Biarlah kami sungguh menangkap dengan benar, menghidupi, memegang dengan benar makna Immanuel itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memberkati kiranya bagi seluruh umat Tuhan, khususnya umat Tuhan yang ada di Galang di Sabda. Engkau menolong mereka, Engkau menuntun mereka, menguatkan mereka, dan memampukan mereka untuk makin mengenal dan mengalami Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah sungguh firman ini akan ada terus dalam hidup kami, terus bertumbuh, dan pada akhirnya boleh menghasilkan buah-buah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Segala kemuliaan, hormat, dan puji-pujian kami hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang bersama-sama telah kami renungkan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, biarlah kita semua sungguh-sungguh boleh menghayati akan ibadah kita, dan biarlah kita selalu dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.